Misalnya karena udah sering bareng, udah sering ketemu tuh jadi kayak si salah satunya tuh ada yang suka gitu loh. Kitanya yang agresif padahal tuh cowoknya tuh kayak biasa aja. Ini dari pandang aku sebagai perempuan atau aku yang pernah merasakan ya. Aku tuh diem, kayak sengaja aku tuh gak jalannya dilambat-lambatin biar orang yang aku suka tuh lihat gitu. Jadi punya cowok, aku tuh tipikal, aku juga ya termasuk orang yang gak mau cowok aku dekat sama cewek ataupun punya sahabat cewek, aku gak mau. Halo guys, balik lagi di channel MVC Media. Selamat datang di sesi ngomel, ngobrol bersama Amel. Yeay. Halo guys, hari ini kita bakal ngebahas tentang tema yang sangat-sangat menarik. Dan kita bakal berdiskusi, bukan berdiskusi tapi lebih ke sharing ya. Oke. Sharing bersama Kakak Anan. Hai. Halo semua. Halo, balik lagi ya semuanya, apa kabar? Udah lama banget kita nggak ngobrol-ngobrol lagi. Dan kali ini kita bakal bawain tentang tema friendzone. Wis. Seru Pernah ya? juga kah? Aku pernah sih kayaknya. Tapi sebelum bahas friendzone ini, teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan nyalain lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan update dari kami. Betul. Oke. Anan, halo. Halo Mel. Sehat? Alhamdulillah. Kamu pernah denger gak sih kata-kata friendzone ini sebelumnya? Sering sih. Sering ya. Sebelum kita bahas nih ya, si friendzone ini udah apa ya, udah jadi bahasa anak sekarang gitu kan. Biasanya kan friendzone ini dikatain dengan cinta bertepuk sebelah tangan, iya nggak? Bisa jadi. Iya ya, kan? Bisa jadi, tapi ya. Tapi aku mau nanya nih ke kamu, gimana sih cara kamu mendefinisikan friendzone ini? Kalau menurut aku tuh friendzone itu kan zona teman kan, kayak aku punya temen nih cowok gitu. Teman ya, bukan sahabat kayak teman. Bisa juga sih sahabat gitu. Cuma biasanya teman aja, dan biasanya karena udah sering bareng, udah sering ketemu tuh jadi kayak si salah satunya tuh ada yang suka gitu loh. Jadi kayak dua orang sahabat gitu ya. Iya. Yang mencintai satu orangnya aja gitu. Iya, biasanya gitu. Dan yang satu lagi tuh nganggapnya temen gitu. Banyak Biasanya ya terjadi ya. Banyak banget. Sebenarnya nggak dua orang aja sih. Kayak se-circle pun juga banyak gitu. Tapi kamu pernah nggak punya sahabat cowok? Aku kalau sahabat cowok nggak punya sih. Tapi temen cowok banyak lah ya. Ada kalau teman cowok. Ini teman-teman cowok semua ya, ini yang belakang kita, teman-teman cowok kita. Oke, tapi BTW tentang friendzone ini ya. Kayak friendzone ini menyangkut kayak kebanyakan menurut kamu yang friendzone ini cowoknya apa ceweknya? Kalau dari yang aku tangkap sih kebanyakan dari ceweknya sih. Jadi ceweknya yang suka gitu. Yang suka dan cowoknya enggak gitu ya. Iya, biasanya gitu. Tapi banyak orang bilang juga katanya cowok yang friendzone, ceweknya enggak. Padahal enggak ya, menurut kita sebagai cewek tuh kebanyakan dari sisi cewek itu kita kayak ngeliat ceweknya enggak sih yang banyak gitu. Iya. Kayak si kitanya yang agresif padahal tuh cowoknya tuh kayak biasa aja. Ini dari pandang aku sebagai perempuan atau aku yang pernah merasakan ya. Kalau iya sih, sebenarnya karena kita pernah merasain, kita biasanya suka gini gak sih, kayak jadiin semua tuh temen. Jadi ketika kita suka sama orang, si cowok itu tuh kayak nggak nyadar kalau dia tuh di treat spesial gitu. Karena kitanya ke semua orang sama, sedangkan si cewek itu nge-treat dia biasa aja kayak temen ya, biar nggak ketahuan kalau cewek ini tuh suka. Iya betul. Kan kalau cowok tuh kan ngedeketin cewek kan belak-belakan kelihatan. Tapi kan kalau cewek kan kayak ngejar-ngejar duluan, kesannya murahan ya. Iya, jadinya enggak sih, gak murahan juga sih. Maksudnya lebih ke gimana gitu ya. Kayak lebih gengsi aja. Iya bener, karena gengsi cewek tuh lebih gede dibanding gengsi cowok. Iya enggak sih? Terus ya, ciri-ciri friendzone menurut kamu itu apa aja sih, biar kita kayak aware gitu kalau misalnya kita tuh lagi terjebak di friendzone ini nih? Kalau dari sisi cewek, dari sisi cewek dan si ceweknya yang suka, ciri-cirinya lebih ke ini gak sih, kayak ngasih perhatian lebih dibanding ke cowok lain gak sih? Iya gitu, itu udah ciri-cirinya udah kelihatan gitu. Kayak ketika misalnya teman dia banyak gitu, tapi ketika ketemu sama teman itu rasanya beda gitu. Iya sih. Kayak ada senengnya, kayak ada somethingnya gitu. Kamu pernah friendzone nggak? Pernah. Bisa lah ya dikatain friendzone ya. Nah, cara kamu suka sama orang itu gimana tuh? Ciri-ciri kamu tuh kok, oh aku tuh friendzone gitu.
Aku kan kalau suka diem ya. Oh iya. Kalau suka kan diem. Dan ketika aku gitu tuh biasanya aku jadiin semua orang tuh teman gitu, kayak biasa aja. Jadi ketika aku deket sama dia, orang tuh gak ada yang aware gitu. Aku sukanya kayak gitu. Jadi ketika aku dekat sama dia tuh gak ada yang aware kalau aku tuh suka sama dia. Padahal aku tuh jadiin dia teman biasa aku ya, biar aku bisa dekat sama dia, tapi orang-orang gak ada yang nyadar gitu. Oke. Berarti kamu tuh gak suka ya tipe orang yang dicemblang-cemblangin? Enggak, gitu. aku gak suka. Oke, berarti kalau misalnya aku cemblang-cemblangin kamu gak ngaruh ya? Gak mempan? Tergantung. Oke, berarti masih bisa kalau cemblangin gitu ya. Kamu tahu kan arahnya kayak gimana? Kalau kayak gini tapi nggak bercanda. Enggak ini mah. Tapi kan perasaan semuanya aku dicomblangin deh. Tapi nggak pernah ada yang jadi kan? Semuanya perasaan aku dicomblangin deh. Bukan, kamu tuh emang susah, bukan susah sih, lebih ke pilih-pilih ya kan. Kalau misalnya salah pasangan kan bahaya juga. Iya sih. Iya kan, lebih ke ngeledek gitu. Enggak ngeledek. Aku sama sekali gak ngeledek. Cuman kan nyari pasangan tuh nggak mudah. Nggak yang sepemikiran tuh juga kan susah ya, nyari yang sepemikiran. Bener. Yang cocok tuh susah bener-bener. Walaupun dicomblangin kan, kalau misalnya kitanya nggak ada ketertarikan kan bisa, gimana? iya, gagal tuh bukan berarti. Dan sebaliknya juga nggak sih? Apa? Ya ke sebaliknya gitu, kayak cinta tuh gak bisa dipaksain gitu. Iya betul. Siapa tahu dia cewek mahal yang nggak gampang didapetin. Iya gak Nan? Enggak. Iya, gitu. iya kan? Enggak. Ya nggak apa jadi cewek mahal. Iya. Bersyukurlah jadi cewek mahal. Amin. Oke, terus biasanya orang yang suka sama sahabatnya itu ciri-cirinya kayak gimana? Kamu pernah lihat gak? Lihat apa ngerasain nih? Atau lihat atau ngerasain? Kalau gitu? lihat orang tuh lebih ke ini gak sih, kayak ih beda tuh gitu, kayak Oke. suka nanyain si itu ada gak ya, si itu ada gak ya gitu. Iya Kalau sih. misalnya gitu. Terus kalau enggak kayak dia tuh orangnya gimana sih gitu, nanyanya ke temennya. Oh, Jadi misalnya aku suka sama si A nih, aku tuh nanya kamu, dia tuh orangnya gimana sih gitu. iya sih. Aku waktu aku bilang ini cinta monyet kali ya. Dulu aku tuh suka sama cowok tuh duluan. Waktu tuh pernah suka sama cowok duluan. Aku nanya-nanya, jadi kalau misalnya dia ada di situ tuh aku pengen di situ aja. Padahal gak ada apa-apa di situ. Jadi kayak aku pengen di situ. Di sini dulu kayak ngajak teman aku biar betah gitu di sini tuh. Gak apa di sini aja gitu kan. Itu pertandingannya bagus, padahal kan kayak biasa aja, cuman kayak mau modus liatin gitu kan. Secara gak sadar itu kamu udah suka itu. Iya. Terus kalau misalnya salting tuh, kalau misalnya nggak sengaja kayak eye contact gitu, kayak dia ngeliatin aku, terus aku lagi ngeliatin dia, kayak aduh salting aku di situ. Kalau lihat tampak sengaja gitu. Tapi gini nggak, ketika walaupun sama-sama teman, kalaupun kita karena kita suka gitu, tatapan sama orang yang disuka tuh beda gitu. Iya betul. Gak bisa tatap. Kalau lagi PDKT tuh banyaknya caper tahu. Aku mah yang aku rasain. Ya nggak, cari-cari perhatian gitu. Iya sih, kebanyakan kayak gitu gak sih? Iya kan. Kayak misal apa ya? Aku pernah friendzone nih sama cowok. Friendzone sama cowok, terus ya aku lakuin apa? Kamu tau nggak? Kenapa? Jadi dulu tuh adalah satu aktivitas yang aku tuh sama dia tuh bareng gitu. Itu aku temenan, hampir sahabatan juga. Bukan hampir sih, emang sahabatan gitu. Berarti emang deket banget gitu ya? Emang deket banget. Kayak misal nih, aku tuh mau pulang dari sekolah gitu kan. Aku tuh diem, kayak sengaja aku tuh jalannya dilambat-lambatin. Biar orang yang aku suka tuh lihat gitu. Jadi biar nganterin gitu kan. Dilambat-lambatin gitu, dan akhirnya nyantol tuh. Tapi aku nggak tahu dia tuh menganggap aku tuh sebagai temen doang. Tapi emang dia tuh baik banget sih, yang orang yang aku suka ya, ini. Ya mungkin gitu. Si cowok itu juga sebenarnya suka, cuma ya emang sama-sama ngerasa kayak si Amal juga anggap temen deh gitu. Gitu bisa jadi sih. Bisa jadi sih, tapi kan nggak tahu ya, friendzone namanya juga sih. Dan di situ aku ya gitulah, namanya juga friendzone, yang caper-caper ciri-ciri aku mah. Iya sih, emang iya gak sih suka cari-cari perhatian gitu, kayak gimana caranya tuh kayak dilirik gitu. Iya, terus pengen ngerasa agung aku tuh. Bukan ngerasa agung, ngerasa beda dari yang lain. Iya, kayak aku nge-glow upin diri, bukan glow up sih, lebih ke make up atau apa gitu, biar terlihat penampilan cantik gitu ya di antara yang lain kayak gitu. Ya sih, emang biasanya gitu gak sih? Kamu kayak gitu nggak? Aku gitu, tapi aku diem. Oh, diem. Aku tuh diem. Aku kalau suka sama orang diem. Tapi aku pernah tahu TP, tahu nggak TP? Tebar pesona ke orang yang aku suka nih, misal nih teman aku sendiri gitu.
kayak sok kecantikan gitu, kayak gini misalnya dia itu kayak gimana gitu, gaya-gaya yang cool gitu loh. Pernah gak diem tapi Aku gitu tuh lebih ke suka ini sih, suka kayak diem aja sih, enggak yang bener kayak ada dia langsung gimana gitu, enggak. Malah biasa aja kalau aku. tapi ya justru lebih deg-degan waktu PDKT Dibanding kalau udah dapet gitu. iya sih. Iya kan? Iya sih. Tapi emang kan friendzone ya, jadi gak dapet. Iya sih anjay. Kan Iya lagi. tepuk sebelah tangan kan. Jadinya tuh kayak si satu suka, yang satu enggak. Karena kan yang cintanya tuh cuma Satu segini. orang. Kayak ibaratnya kayak gini gak sih? Yang satunya anggap temen, yang satunya suka, yang satunya anggap temen. Iya, kayak biasa aja. Jadi kan susah untuk nyambunginnya Tapi paling gitu. tapi susah loh itu. Apa? Move on-nya susah banget. Susah, aku juga itu friendzone 2 tahun masalahnya. Makanya kayak aduh, aku friendzone 2 tahun dan habis gitu ya aku kayaknya udah deh gak usah friendzone lagi, capek. Kayak mending suka sama orang yang gak kenal sekalian gak sih gitu. Iya. Sama teman sendiri tuh susah banget anjay. Kayak suka tapi gak harus memiliki tahu. Iya lagi. Kayak waduh, Kayak susah banget. Karena tiap hari ketemu terus kayak gak tiap hari sih, maksudnya sering ketemu terus sering komunikasi itu tuh susah banget. iya betul. Suka Terus sih. kalau kamu sendiri pernah suka ke teman sendiri nggak? Kalau iya, Suka. kamu confess ke dia atau malah dipendem? Pendem. Diem aku mah. Aku juga sih dipendem. Diem. Kalau confess tuh takut nantinya tuh aku sama dia tuh renggang, aku nggak mau. Lebih ketakut gengsi kalau aku sih. Iya, Lebih iya ke kan? gengsi. Lebih ke gengsi. Terus nanti kalau misalnya dia nih tahu aku suka sama dia, nanti kayak ditanya jaga jarak, gak ada Jadi beda. cerita-cerita lagi gitu. Jadinya kayaknya udah deh gak usah confess Kalau gitu. aku sih anti confess ya. Iya, kamu aku sangat tahu anti confess banget. Anti confess. So Aku. pernah lagi aku juga pernah suka sama teman sendiri juga, dan ya friendzone. Friendzone. Terus gimana? Cowoknya tahu nggak gitu? Atau nyadar lah minimal gitu? Kayaknya nyadar sih. Cuman gak ada pergerakan apa-apa. Kayaknya emang dia juga nganggap aku cuma teman doang. Akunya Itu doang sih yang suka. paling sakit ya. Iya, makanya dari itu aku aneh kok kebanyakan cowok yang friendzone. Padahal cewek, aku pernah friendzone sering. Nggak sering sih, cuma sekali. Ya, pernah sih gitu Iya, kan. pernah, istilahnya gitulah. Tapi pernah gak kayak deket sama teman sendiri tapi maksudnya pacaran tapi ya berawalnya dari temen deket gitu? Atau dari temen lah gitu? Pacaran berawal dari teman. Iya. Pernah. Tapi itu kayak hukum karma menurut aku. Kenapa? Jadi waktu tuh aku ingat banget sekelas aku sama dia awalnya. Terus aku sering berantem, Terus nggak pernah akur. berantemnya kayak berantem bercanda gitu apa? Enggak, berantem beneran. Terus Kayak gitu kayak apa sih gitu kan, kayak emosi ya lah. emang berapa ada berantem zaman-zaman SMP? Iya, zaman SMP. Iya biasanya SMP sih. Iya, terus kayak main urat kan, hampir kayak mau berantem. Terus Berantem yang gede gitu, yang harus dipisahin gitu kan. Terus kata guru aku kan emang sering berantem juga depan guru. Terus habis itu kata gurunya, awas jodoh katanya gitu kan. Wah, nanti kalau jadian nggak tahu nih gitu kan. Terus? Waktu aku kelas 9 akhir mau keluar, aku pacaran sama dia. Ya nembak siapa? Dia. Kok bisa? Gak tahu aku juga kenapa bisa ya. Bisa karena cinta itu Hukum karma aku mah. sebenarnya bukan hukum karma, cinta itu karena terbiasa. Aku inget banget ada pepatah Jawa yang bilang kalau witing tresno jelara saka kulino. Apa tuh? Datangnya cinta itu karena terbiasa. Oh. Ya itu kayak kamu tuh sering berantem akhirnya kayak suka. Iya sih, aku sering berantem banget sama dia. Terus si dia ya nggak tahu tiba-tiba deket aku, kenapa ya? Tiba-tiba aku tuh udah deket, tiba-tiba aku udah jadian, terus aku diledekin teman-teman aku. Iyalah. Yang dulunya berantem kok jadian gitu kan. Apa gak canggung Mel? Kayak dulunya maksudnya dulu kayak musuh bebuyutan gitu kan, terus tiba-tiba pacaran tahu, yang Nan. so sweet gitu. Enggak, kayak nggak ngerasa kita pernah berantem aja, enggak. Jadi kayak langsung so sweet aja gitu. Iya, langsung sweet aja. Aku Gitu juga ya. tiba-tiba aneh sih. Tapi aku sama dia putusnya juga baik-baik sih. Gak ada Iya ini. Sebenarnya dia anaknya baik, cuman kitanya tuh kayak kalau ketemu atau itu suka berantem gitu. Pasti dia orangnya tengil. tengil. Ya kan? Tengil bener. Tengil biasanya gitu. Tengil banget. Tapi biasanya orang cowok kayak gitu tuh ngedeketinnya dengan cara tengil. Biasanya. Iya sih. Dia tuh tengil banget jujur. Biasanya gitu. Hal random tuh banyak yang dilakuin sama dia.
Oke, lanjut aja nih ke friendzone nih, Nam. Oke. Oke, ke friendzone aku nih, atau friendzone kamu, atau teman-teman semua yang pernah friendzone. Menurut kamu sendiri nih, suka sama teman-teman sendiri itu asik gak? Sih. Enggak. Kalau jadi asik, kalau enggak. Enggak. Menurut aku Iya enggak. sih. Kalau jadi asik, kalau enggak ya enggak asik ya. Iya. Iya sih. Iya, benar. Karena emang kalau gak jadi tuh rasanya Canggung. nyiksa. Maksudnya nggak jadi, tapi kalau cowoknya nggak tahu, nyiksa. Kalau cowoknya nggak tahu. Nggak tahu. Terus? Nyiksa. Ketika kita lihat dia sama yang lain, tapi si cowok itu nggak tahu kalau kita suka, nyiksa nggak? Wah, relate nih kayaknya sama dirinya. Saya kayak dalam banget Bun ceritanya. Enggak, maksudnya kan ya nggak asik gitu. Kecuali kalau si cowoknya tahu, terus gak jadi, canggung. Iya sih. Tapi kalau si cowoknya nggak tahu malah jadi nyiksa sih. Nyiksa ya? Nyiksa. Kenapa tuh nggak dikonfes? Nggak bercanda. Iya sih bener. Kalau misalnya kita gak jadi sama teman sendiri itu emang canggung. Ini kenapa milih diem ya, kita kenapa milih diem? Karena nantinya canggung. Nanti gak berteman lagi tuh, betul. Nanti kayak gak berteman, kayak renggang. Terus akhirnya kita kayak jarang curhat-curhatan lagi, atau bareng lagi. Sharing cerita pengalaman kita gitu. Apalagi kalau si cowoknya udah punya pasangan, udah makin jauh. Iya sih, kerasa sih sama aku. Iya kan? Kalau punya sahabat cowok terus sahabat cowoknya tuh kayak udah punya pasangan tuh bakal lebih terbatas. Iya sih. Aktivitasnya, karena kan takut cemburu. Iya sih. Jadi kita pikirin perasaan ceweknya juga kan. Karena gitu. Emang kalau udah punya cewek mah ya udah gitu. Kita jangan terlalu deket-deket banget gitu. Iya betul. Kalau misalnya kita punya cewek, punya cowok, aku tuh tipikal, aku juga ya termasuk orang yang nggak mau cowok aku dekat sama cewek ataupun punya sahabat cewek. Aku nggak mau. Aku juga gak mau, makanya tapi aku punya sahabat cowok. Aku nggak punya, makanya aku nggak mau. Aku punya sahabat cowok, tapi sekarang udah nggak, udah jauh gitu kan. Emang dulu punya sahabat cowok, sekarang kayak udah renggang juga. Terus kamu percaya nggak sama statement cewek cowok nggak bisa sahabatan karena ujungnya bakal ada yang disuka, ada yang suka? Kalau dari pengalamanku nggak bisa. Hah? Kamu percaya? Sahabatan ya? Percaya nggak kalau misalnya statement itu ada? Iya, percaya. Iya. Iya kan? Iya. Aku sih lebih ke iya banget. Soalnya pasti setiap persahabatan tuh pasti ada orang yang suka sama kecuali teman sahabatnya sendiri. Kecuali teman. Kalau sahabat itu udah sering banget deket, udah bener-bener deket banget. Terus impossible gak sih kalau gak nyimpen perasaan salah satunya gitu? Iya, apalagi udah tahu seluk-beluk si sahabatnya sendiri. Iya kan? Aduh, aku ngerasain banget ya itu mah, kayak aku nggak punya uang, aku susah, maksudnya aku susah, aku duka. Itu teman aku kan yang nemenin. Terus kayak teman aku tuh itu niatnya ngebantu, tapi aku malah terjerumus ke suka. Aduh, karena kerasa lebih ini ya. Iya. Spesial gitu. Justru aku malah dispesialin kayak gitu. Padahal justru emang dianya ya rasa kemanusiaan lah. Iya sih. Padahal tapi aku ngerasa tuh spesial. Karena nggak semua orang ditanya. Kalau enggak gitu dia menurut dia biasa aja, tapi menurut kita tuh kayak ini nggak biasa gitu. Iya. Ini nggak biasa. Kalau cewek suka. Kalau cewek ngerasa friendzone mungkin karena dia baperan banget gak sih? Bawa perasaan banget gitu. Kayak bisa semuanya tuh dikaitin sama perasaan. Bisa aku sih jadi, gitu sih. Bisa jadi sih. Nyaman kan? Nyaman, terus kayak hal yang dia lakuin tuh nggak biasa kayak orang-orang. Iya sih, beda. Kamu nggak ngelakuin itu ke orang ya? Gitu. Iya, masa gitu. Doang. Kamu nggak pernah boncengin cewek, nggak pernah nawarin cewek pulang selain aku. Jadi aku tuh ngerasa aku tuh lebih spesial dari teman-teman yang lain. Makanya aku tuh ngerasa kalau dia tuh suka sama aku, padahal enggak. Itulah friendzone aku. Makanya kayak ada lagu juga kan, kayak kalau kita cuman teman gak ngelakuin apa yang kita lakuin gitu. Iya. Gak mungkin cuman temen tapi ngelakuin ini tuh gak mungkin. Kayak maksudnya apa sih kayak bertindak kayak gitu kan? Kayak greget. Kalau mau sama aku ya deketin gitu kan. Jangan diam-diam ngasih perhatian, jangan diam-diam ngebaperin, jangan diam-diam bikin salting. Kan akunya jadi yang repot ya. Berarti kamu orang yang banyak suka karena sering ketemu ya? Iya. Atau ya kan? Kayak biasanya berawal dari teman kan? Aku lebih suka sama orang yang sering ngobrol sama aku. Iya gitu, aku juga suka gitu. Iya, makanya tuh gampang banget kalau misalnya
sering ngobrol, sering ketemu sama aku, ataupun sering tuker cerita tuh biasanya sering gitu. berdiskusi, itu aku sering banget. Makanya kadang-kadang aku kemarin juga sempat pikir kayak, aduh, sempat pikir gitu kayak, emang kalau temen nyeritain tentang hal yang nggak perlu aku tahu ya gitu. Iya kan? Ya kan gitu. Kan makanya kayak repot kitanya ya, Wak. Repot jadinya. Jadinya tuh maunya apa gitu kan? Hal yang nggak perlu aku tahu tuh dia nyeritain, kayak menurut aku ini kalau cuma sekedar temen ngapain ngasih tahu aku deh. Tapi ini gitu mah meluruskan ya. Iya. Takutnya aku sekarang lagi friendzone. Atau aku sekarang lagi ini ya, masih berpacaran. Jadi nggak friendzone lagi. Cuman dulu aja gitu. Iya, cuman dulu aja. Tapi buat teman-teman semua yang sekarang lagi friendzone ataupun sedang mengalami friendzone, ya keluarlah dari friendzone tersebut, ya jaga jarak. Stop lah gitu buat nyeritain cewek lain di depan cowok yang kita suka, ya nggak? Iya, Setuju anjay. juga. Aku pernah lagi gitu. Tapi dia nggak nyeritain sih, cuman kayaknya dia suka sama orang aja. Tapi kamu berarti dalam bentuk soal itu kamu chatan? Iya, tapi nggak chatan ini sih, chatan biasa aja. Oh, chatan biasa aja, tapi kayak Oke. Berarti dalam chatan itu bahasnya ya biasa aja kan? Iya gitu, nggak menjerumus ke sana. Jaga jarak, terus apa lagi? Kita tuh jangan mempercantik diri biar dianya Jangan mempercantik diri. mempercantik diri. mempercantik diri. Iya, maksudnya mempercantik diri, jangannya dihapus ya. Mempercantik diri biar dianya lebih suka sama kita. Atau lihat kita dari sisi lain. Sisi lain tuh bukan ini ya. Lebih ke ya enak lah gitu. Tapi sometimes kalau aku ya, aku lebih ke personality tahu, bukan ke physically. Ya mungkin beda-beda. Iya sih. Ada yang lihat dari cover mungkin. Kalau personality tuh kayak lebih greget aja gitu. Iya. Lakuin hal yang dia suka aja. Sebenarnya nggak gitu sih, lebih kayak jadi diri sendiri aja. Jadi sendiri iya, masih ya dalam ngedeketin. Iya sih, kalau ngedeketin tuh ya teter hobinya biasanya. Iya, teter hobinya atau apa kayak gitu. Berawal dari apa gitu. Kayak misal kamu misalnya hobi badminton gitu. Terus cowoknya tuh kayak ngikutin hobi kamu, ikut badminton biar bisa badminton bareng tuh. Iya, gitu. Geget. Makanya caper dikit lah kalau misalnya mau dan keluar dari friendzone tuh jaga jarak atau apa gitu. Terus habis gitu ya yang tadi aku bilang, apa namanya tuh? Yang apa? Jaga jarak, habis gitu mempercantik diri kaliannya dan tinggal. Dan lebih ini juga sih, ya sok lanjut. Biar lihat apa? Ya lebih ini juga kayak sering-sering kalau emang ini mau ini kan biar deket gitu, kayak ceperlah dikit gitu. Iya, betul. Karena kalau nggak gerak cowoknya juga nggak tahu. Iya. Ya nggak sih? Tapi aku nggak gerak. Kalau nggak gerak atau cowok tuh lebih peka deh kalau harusnya ya. Kayak dari dia yang sering ngeliatin. Ada gak sih, kamu pernah nonton film gak sih yang Kayak gimana? Yang si cowoknya tuh nggak ngungkapin nggak apa, tapi tuh kayak sering ngeliatin cowoknya, dan cowoknya tuh ngeh gitu. Dan dia tuh nyamperin lah karena ngerasa gak nyaman diliatin, dan akhirnya itu mereka bisa deket loh Berarti apa? gara-gara ya mungkin emang harus deket aja. Emang bener gak sih kalau move itu tuh harus dari cowok dulu gitu? Iya. Kalau cowoknya nge-move baru gitu. Deket dong akhirnya HTS. Pengalaman ya. Iya, itu HTS bisa termasuk friendzone gak sih? Tapi enggak sih, beda sih. HTS itu kan kalau HTS satu-satunya ngelayanin ya. Gitu. Dua-duanya ngelayanin. Cuma gak mau punya hubungan aja kan. Gak mau punya hubungan aja. Tapi kalau friendzone tuh satunya enggak gitu kan. Ya beda sih. Beda sih kalau kata aku. Ya itu berarti lebih ke PHP. Kalau iya, HTSin doang. Gak jelas itu. Memberi harapan tanpa paling gak mau aku HTSan. Aku pernah. Tapi gak mau. Lebih sakit hati. Iya kan? Iya. Mending ada status sekalian, kalau enggak usah sekalian. Kalau pacaran putus tuh ya pasti ya gitu. Iya sedihnya. gitu. Tapi kalau HTS tuh sedihnya berlarut-larut tahu. Apalagi kayak kita tuh gak ada hak untuk apapun gitu, kayak gak mau sih. Cobain deh. Gak mau. Enggak, no. Enak nangisnya. Ya gitulah ya. Friendzone buat kalian semua yang friendzone atau cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya, keluarlah dari zona friendzone tersebut. Tapi susah. Percaya gak percaya susah. Atau cari deh yang lain. Move on-nya tuh lebih susah karena kita sering ketemu, sering bareng. Aku bisa lupa aja kayak
karena jauh gitu. Akhirnya lama-lama lupa. Iya bener, Nggak. udah jangan Iya. lihat orang lagi gitu. Oh ya, terus gini, gimana caranya biar kita nggak terjebak friendzone? Kita buka aja gini di blognya ya. Coba mohon dibantu cara keluar dari friendzone, bangun jarak darinya. Oke, salah satu cara untuk keluar dari friendzone ini adalah membangun jarak darinya. Misalnya mengurangi waktu bersama dengan teman Anda atau tidak terlalu sering chatting, mengobrol, telepon dengannya. Emang ya? Iya. Kalau dari pengalamanku ya kayak stop nggak komunikasi tuh cara paling efektif. Nanti biar ngerasa kehilangan. Nggak kehilangan, kayak karena udah biasa aja gitu, kayak biar gak makin dalam juga sih, karena kan friendzone kan. Biar ini ya nggak terjebak gitu iya, kan. biar gak semakin dalam aja Oke. perasaannya gitu. Dua, lakukan aktivitas biar lupa. Iya. Bener. Terus tambah teman baru. Awas friendzone lagi teman-teman. Iya lagi, aku gitu terus aja. Ya enggak lah ya, teman baru untuk sharing kan, nggak di friendzonein lagi. Ya enggak lah, jangan dong. Terus minta bantuan. Minta bantuan maksudnya itu adalah merasa begitu banyak memberikan waktu dan menolong teman Anda. Oke, sehingga Anda merasa dimanfaatkan saja. Maka itu cobalah untuk membalikan situasi dengan meminta tolong kepada teman Anda. Misalnya ketika kebetulan Kayak ke temennya gitu gak sih? iya, Kayak minta bantuan, kayak itu gimana sih gitu. Jadi kayak mungkin curhat gitu loh. betul. Curcol gitu. Curcor kayak gitu. Terus kenapa kita nggak boleh terus-terusan berada di situasi friendzone? Kenapa ya? Kenapa nggak boleh? Baik untuk mental. Bukan nggak baik untuk mental juga. Lebih ke kalian emang nggak capek mencintai sendiri, mencintai sebelah tanpa dua Apalagi- pihak yang saling mencintai. Apalagi cowoknya nganggapnya kayak teman. Iya. Semakin Yang pertama, hubunganmu kurang jelas karena berada di antara teman dan pacar. Ya, siapa yang mau hubungannya nggak jelas kan? Terus friendzone bisa dijadikan sebagai alasan untuk bisa keluar masuk dalam hubungan. No. Gak setuju. Kalau kalian buat main-main sih ya gak masalah. Tapi kalau misalnya kalian yang nggak mau main-main, ya mending nggak usah masuk dalam friendzone ini. Terus gak ada peningkatan apapun selama kamu berada di dalam zona friendzone itu sendiri, bener gak? Bener, gak akan ada ininya, gak akan ada habisnya. Iya. Dan gak ada, kecuali salah satunya tuh ada yang nge-move, baru ada peningkatan. Iya. Kalau nggak ada yang nge-move mah ya udah gitu aja terus. Terus coba yang selanjutnya apa tuh? Gak ada akhir yang membahagiakan selama kamu terkait dengan situasi friendzone. Iya benar. Bener, gak ada hal yang membahagiakan yang dalam diri kamu tuh gak ada bahagianya nanti ujungnya. Batin yang ada. Terus Takut menimbulkan pemikiran negatif seperti pengharapan palsu. Iya bener lagi. Overthinking. Iya. Overthinking jadinya. lebih ke bahasa sekarang apa? Di ghosting. Anjay. Di ghosting ya. Banyak katanya sekarang anak-anak muda sekarang, aku di ghosting sama siapa? Di ghosting, love bombing banyak Iya, aduh, banget banyak ya. banget sekarang bahasa sekarang ya. Jadi takut deh love bombing. Bahasa Gen Z love tuh bombing. Iya. kayak kan bahasa yang aneh-aneh sekarang tuh berada dalam Gen Z. Iya bener. Gen Z banyak banget bahasanya lah gitu. Kadang-kadang kita suka pusing kayak ini bahasa apa lagi sih ya Allah gitu. Kayak hal yang sepele tapi dibahasain gitu. Iya bener. Iya. Kayak love bombing sama ghosting sebenarnya bedanya apa sih gitu? Iya sih, bener. Ya sebenarnya ada sih perbedaannya, cuma nggak beda. nggak terlalu jauh gitu. Terus menurut kamu ada nggak sih manfaat dari friendzone ini? Ada nggak? Manfaatnya, Manfaatnya apa ya friendzone? Manfaat dari friendzone, Menurut kamu aku- nggak perlu pura-pura jalan sama doi, bebas Iya sih. jadi diri sendiri. Iya sih. Iya sih, jadi kamu Karena udah merasa saling jadi diri kenal. sendiri ya. Betul, sebagai sahabat kamu bisa meminta bantuan sama doi kapanpun. Karena kan dia sahabat kita, jadi kita bisa minta bantuan kapanpun. Ya, biasanya udah gak jaim juga Iya, gitu. kamu bisa belak-belakan ke dia sama dia, termasuk minta saran jujur kepadanya. Bener sih, kayak nggak canggung nggak sih? Iya. Ini gak sih gitu kan? Foto aku ini bagus gak sih? Iya. Gitu. Kalau ke doi Wiril kan sok malu gitu. Betul. Iya sih, Rasa bener-bener. puas ketika kamu bisa ngasih nasihat yang baik. Iya, bener. Bener. Betul. Kalau sahabatan tuh lebih enak sih sebenarnya. Tapi kalau endingnya friendzone nggak enak. Kalau friendzone ya nggak enak, namanya juga cinta bertepuk sebelah tangan. Harus apa ya? Kamu tahu kisah film My Heart? Tahu. Itu kan sakit ya. Itu sakit banget. Jadi si Rahel Rahel. Iya, jadi Rahel tuh sakit banget. Friendzone tuh, Sakit tuh. aduh,
lebih sakit dari putus cinta sepertinya. Aduh. Oke, ya. Lanjut. Berarti friendzone ini cinta bertepuk sebelah tangan tuh emang nggak enak. Ada lagu nggak kan? Emang iya? Iya, cinta bertepuk cinta sebelah emang nggak enak. Cinta ditolak. Oh iya. Nggak enak. Oh iya itu. Tapi emang kan friendzone ini nggak ada nembak gak sih friendzone? Ya, biasanya suka HTS gak sih ujung-ujungnya? Iya. Kalau emang dari salah satunya nggak mau ada hubungan, jadinya suka HTS biasanya. Ada untuk teman-teman semua yang lagi friendzone, pokoknya mah teman-teman semua keluarlah dari zona friendzone, nanti takut kalian sakit hati karena nggak akan berujung bahagia. Dan kamu, sarannya dari kamu apa? Kalau aku 2 pilihan sih. Kalau kamu emang mau confess gitu, emang buat ngeklirin aja gitu. Sebenarnya yang aku rasain tuh kamu ngerasain juga nggak sih gitu. Itu yang pertama, confess. Kalau yang kedua, kalau kamu emang nggak mau confess, better Cari yang lain. lebih ke jangan terlalu deket banget Iya. gitu, karena takutnya perasaan kamu lebih dalam lagi Iya. sama dia. Yang tadi kita bahas ya, keluar dari zona friendzone. Coba kamu lakuin itu ya, tips dari kita biar kalian keluar dari zona friendzone. Intinya kalau gak gengsi mah ya confess, tapi kalau gengsi kalian setinggi langit, keluar. Oke, Nan, kayaknya kita udah dulu nih bahas-bahas tentang friendzone ini. Dan buat teman-teman semua, makasih yang udah nonton sampai saat ini nih. Dan kalian jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasi biar gak ketinggalan updatean dari kami. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah kata. Thank you for watching. Bye bye, see you guys.